I know that several of your players are playing in Europe. They are really showing that press resistant. They are not under the pressure in any situation. They are playing well. They are giving good. And I believe in perfect balance between players that are playing in Europe and players that are playing in Indonesia is in the best formula for your national team. And I really wish you all the best. You are having some defensive problems because when you conceded 2 goals in 2 matches, 6 goals, you have defensive problem. And also you have problem in finishing aspect from a point that your finishings and your positionings with attacks from the side are not appropriate so that you create more chances from that point. Now, one crucial thing is that coach has space before the first match against Iraq in Asian Cup to keep it tight at the back and improve defensive aspect. Tapi para pemain bisa gak bermain dengan benar? Tahu-tahu nanti di atas lapangan kacau lagi mereka, ya kan, geras-gerus kan seperti itu kan. Dan saya juga menjelaskan di konten sebelumnya bahwa ya materi pemain dari timnas Indonesia bagus, terlepas ya gak ada Stefano Lillipali, tapi kan ya ini adalah hak dari Coach Sintayong. Saya juga menyayangkan keputusan dari Coach Sintayong tidak membawa Lillipali. Ya kalau dia tidak dimainkan sebagai pemain inti ya taruh aja dulu di bangku cadangan kan. Dia kalau masuk bisa saja mengubah jalannya pertandingan seperti yang sebelumnya dilakukan di pertandingan uji coba lawan Turkmenistan, yang ketika saya membuat match review-nya kan saya jelaskan dia pemain yang tampil bagus ketika dimainkan sebagai pemain pengganti, tapi it's okay. Buat apa juga kita panjang lebar berdebat. Kebetulan dua-dua pemain Borneo yang lagi on fire musim ini. Ya, Sintayong sudah mengeluarkan statement kalau mungkin Lillipali secara fisik tidak bisa mengikutinya karena usia. Tapi untuk gue sih gini ya, ini tim kan praktis muda semua. Sometimes lu butuh pemain gitu loh, lu butuh pemain senior untuk bisa memberi masukan, untuk bisa membimbing. Pemain senior sini mungkin siapa ya? Jordi, Klok, tidak terlalu banyak amat. Setelah melakoni TC di Turki, berlanjut menjalani pertandingan uji coba 2 kali melawan Libya, skuad asuhan Sintayong nampaknya masih banyak kekurangan mendasar, mulai dari koordinasi antara pemain, umpan passing yang sering salah, counter attack yang tidak optimal, pemain saling menunggu satu sama lain, perpindahan bola yang terjeda, karena ego pemain menggocek bola sendiri, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya PR bagi skuad asuhan Sintayong tersebut, menjadikan banyak pihak meragukan kesiapan timnas Indonesia di ajang terbesar se-Asia, serta kualifikasi Piala Dunia. Dari 2 laga pertandingan Indonesia kontra Libya, di pertandingan pertama, Indonesia dibantai 4-0 oleh Libya. Terlepas dari hasil akhir skor 4-0 tersebut, memang tujuan dari pertandingan tersebut hanya sekedar mencari gambaran permainan, kesiapan, serta skuad inti timnas Indonesia. Terlepas dari hasil akhir, memang peningkatan kualitas bermain timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di leg pertama, Indonesia kontra Libya. Pertandingan di babak pertama, pemain hanya menilai lawan, serta lebih menunggu. Dari hasil skema di babak pertama, Indonesia kemasukan 1 gol. Berlanjut di babak kedua, semua pemain diganti untuk mencoba skuad dengan kelompok yang berbeda. Tak hanya mengganti seluruh pemain, skema permainan juga berubah. Di babak kedua, Indonesia benar-benar mengurung Libya. Tak hanya mengurung penuh, jalannya pertandingan benar-benar dipegang oleh Indonesia, dengan penguasaan bola untuk Indonesia mencapai hingga 69%, sedangkan Libya menguasai 31%. Dari hasil skema permainan itu juga, Indonesia justru kebobolan 3 gol. Tak bisa dipungkiri, 2 gol tambahan Libya disebabkan dari over kepercayaan diri berlebih para pemain Indonesia yang bisa dikatakan ceroboh, dengan kesalahan mendasar lini belakang. Dan 1 tambahan gol lagi, itu berkat baiknya kualitas passing pemain Libya, counter attack yang begitu cepat secara efisien, hingga mampu menjebol gawang timnas dari jarak 53 meter. Di pertandingan leg pertama, kekalahan timnas bisa dimaklumi. Hal itu disebabkan, selain untuk mencoba banyak opsi dengan mencari gambaran line up, hasil dari eksperimen di pertandingan leg pertama tersebut ternyata menuai hasil positif. Selain karena pertandingan pertama tidak memberi nilai apapun, gambaran positif itu juga semakin bisa terlihat jelas. Berlanjut pertandingan leg kedua, progres dari pertandingan leg kedua, timnas Indonesia juga masih banyak kekurangan. Terbukti gol kedua dari Libya, murni dari kesalahan passing lemah Rizky Ridho.
yang mampu disambar pemain Libya di mulut gawang. Secara keseluruhan, skuad timnas Indonesia masih banyak melakukan kesalahan mendasar. Terlepas dari kesalahan lini belakang Indonesia, progres permainan timnas Indonesia juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Hanya saja dari kecerobohan serta kesalahan yang tak perlu dilakukan para pemain, menjadikan bom bunuh diri bagi timnas Indonesia. Permainan yang berkualitas, jika tidak diimbangi dengan bermain secara cerdas, alhasil kerja keras akan menjadi sia-sia. Percaya diri tinggi memang sangat baik untuk meningkatkan motivasi serta mental bertanding. Namun jika bermain dengan kepercayaan diri berlebih, tapi jika itu disertai dengan kebodohan mendasar, maka tak ada gunanya. Satu kesalahan bodoh harus ditebus dengan satu pertandingan penuh, atau satu laga dengan penuh perjuangan. Singkat kata, maksimalkan satu pertandingan itu dengan bermain secara cerdas dan berkualitas. Terlepas dari banyaknya kesalahan mendasar skuad Indonesia, permainan timnas sebenarnya sudah cukup baik, namun masih kerap tidak sinkron, counter attack yang tidak berjalan, antara bertahan dan serangan balik, di setiap lini beberapa pemain tidak siap menghadapi situasi itu. Dari banyaknya penguasaan bola, serta serangan Indonesia ke pertahanan musuh, hingga saat ini, beberapa penyerang timnas Indonesia belum ada yang mampu bermain seperti yang diharapkan. Para pengamat hingga supporter timnas Indonesia, banyak yang mempertanyakan keputusan kontroversial Sintayong dalam menentukan pilihan pemain. Bisa dikatakan, banyak pemain yang memperkuat timnas kualitasnya masih dipertanyakan, seperti contoh, pemain sekelas Stefano Lillipali. Hal apa yang membuat pemain serba bisa yang dibekali skill, dribbling, serta naluri serang berkualitas sangat baik seperti Vano? Vano merupakan pemain terbaik Liga Indonesia. Vano juga merupakan pemain yang paling diwaspadai pelatih dari negara lain. Selain bermain dengan kualitas tinggi, Vano juga merupakan pemain cerdas dalam mengambil keputusan dengan baik. Kontribusinya terbukti hampir selalu memberi perubahan besar bagi timnas. Pemain yang sangat bisa diandalkan sekelas Vano tidak dipilih oleh Sintayong. Hal itulah yang menjadikan hampir semua pengamat bingung dan merasa aneh. Tidak hanya Vano, playmaker sekelas Evan Dimas juga menjadi opsi yang seharusnya menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Bahkan semua pengamat mengatakan, siapapun pelatihnya, Evan Dimas menjadi pemain pertama yang dipilih. Sejak kepelatihan Sintayong, motor serang sekelas Evan Dimas dicoret dari daftar skuad Indonesia. Bisa dibayangkan, Ivar Jenner dikolaborasikan, atau menjadi pemain pengganti dengan Evan Dimas. Kedua pemain yang cerdas dalam membentuk pola serangan. Bahkan banyak dari masyarakat yang mengatakan, kalah dengan permainan berkualitas lebih terhormat, daripada harus kalah disebabkan karena salah pilih pemain. Begitu sempit wawasan seorang pelatih, jika kekalahan itu disebabkan, karena buta pengetahuan dengan kualitas pemainnya. Minimnya kreasi serang, serta pemain pendukung yang dapat bermain secara cekatan, menjadikan serangan Indonesia kerap mentah di hadapan musuh. Banyak yang mempertanyakan kepelatihan Sintayong, apakah dia tidak bisa membedakan antara pemain berkualitas dengan kualitas standar? Dan kini, berita desakan masyarakat, banyak yang mempertanyakan kualitas beberapa pemain yang dipilih STY. Bahkan, banyak yang memberi saran secara tegas, agar Vano dan Evan Dimas segera dipanggil, untuk segera mengisi line up skuad Garuda dengan kualitas permainan tim bola-bola pendek dari kaki ke kaki, atau tiki-taka. Selain Ivar Jenner, Evan Dimas merupakan pemain dengan naluri yang sangat baik. Selain dibekali dengan passing akuratnya, Evan Dimas juga pemain yang pandai dalam mengatur tempo permainan secara tepat. Dia merupakan jenderal lapangan tengah berkualitas baik. Permainan itulah yang identik dengan kecepatan para pemain Indonesia selama ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.